Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman ala ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu Tuhan, satu nabi, banyak mazhab. Inilah kenyataan di kalangan umat Islam. Kenyataan demikian tidak perlu dirisaukan sejauh tafsir-tafsir itu masih bersetia pada pokok-pokok ajaran Islam, Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan sepanjang perbedaan itu tidak saling menyalahkan, melainkan saling menghormati. Keragaman tafsir itu bukan saja tidak perlu disesali, melainkan memang keniscayaan. Betapa tidak, ada perbedaan keluasan dan kedalaman pengetahuan dan perbedaan metodologi penafsiran di kalangan sahabat dan generasi sesudahnya. Di samping itu ada perubahan zaman yang menuntut respon yang aktual dan sekaligus otentik. Bagaimana kita mensikapi perbedaan-perbedaan yang terjadi di tubuh umat Islam? Dan bagaimana pula merespon perkembangan zaman? Tujuannya tentu agar Islam sebagai agama rahmat bagi alam semesta selalu soleh likulli zaman wa makan, selalu relevan di setiap tempat dan waktu. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, bertafakur satu saat lebih baik daripada ibadah satu tahun. Sabda Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah bangsa yang hidup dalam alam yang keras. Ketika orang-orang Arab sibuk mempertahankan hidupnya, ketika hari-hari mereka dipenuhi dengan pergulatan hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, Rasul yang mulia menyuruh mereka bertafakur. Apakah sabda Nabi ini relevan dengan tempat dan zamannya? Bukankah tafakur terlalu mewah buat mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan? Bukankah terkenal adagium hiduplah dahulu baru berfilsafat? Bukankah tafakur itu melangit padahal masalah hidup sangat membumi? Tafakur memang mengajak orang naik ke abstraksi yang tinggi supaya dia turun ke bumi dengan petunjuk yang konkret. Islam adalah agama yang mengajarkan pentingnya revolusi konseptual sebelum revolusi fisik. Tindakan yang tidak didahului tafakur sama jeleknya dengan tafakur yang tidak disusul dengan tindakan. Seorang muslim dituntut bertindak secara sadar dengan menggunakan seluruh potensi intelektualnya. Karena itulah Al-Quran bertanya, katakan, apakah sama orang yang buta dan orang yang melihat? Tidakkah mereka berfikir? Karena itu juga Rasulullah SAW menyuruh gembala-gembala unta itu untuk berpikir. Al-Quran dan Sunnah bermaksud membawa mereka ke sebuah transformasi sosial yang disertai kesadaran, bukan kepada rekayasa sosial yang dipaksakan. Tafakur bertahap sejak renungan sampai kepada pengkajian yang mendalam. Sebagai konsentrasi pikiran atau pemikiran yang cermat, dan hasil dari pemikiran itu akan dikomunikasikan ataupun tidak. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, pernahkah merasa diri begitu kecil saat sedang berpergian dan melihat di sekeliling pemandangan yang luas terbentang? Bagi orang yang beriman, hal tersebut termasuk proses tafakur dan menjadi sarana untuk mengingat Allah. Tafakur adalah bentuk ibadah yang dilakukan saat melihat kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafakur adalah renungan atau memikirkan dan menimbang-nimbang dengan sungguh-sungguh
Tafakur adalah ibadah yang dilakukan melalui pikiran dengan merenungi tanda kebesaran Allah. Selain itu, tafakur adalah salah satu hobi Rasulullah SAW karena dapat lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, orang-orang yang mengingat Allah ketika berdiri dan duduk, ketika berbaring, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi, sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah Engkau menjadikan ini dengan sia-sia. Surah Al-Imran ayat 191. Karena tafakur adalah salah satu hal yang sering dilakukan oleh Rasul, maka saat melakukannya pun akan ada pahala yang menanti, karena merupakan bagian dari sunnah Nabi. Dilihat dari segi bahasa dan berasal dari bahasa Arab, tafakur adalah berfikir. Menurut para ulama, tafakur merupakan cara beribadah dalam diam yang dianggap lebih utama dari tahajud. Para sufi juga mengatakan bahwa tafakur merupakan cara manusia untuk mendapatkan ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala yang hakiki. Jadi tafakur dapat diartikan sebagai cara orang muslim untuk beribadah dalam diam dengan mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dilakukan melalui pikiran dan hati. Caranya dengan banyak merenungi kekuasaan dan bahkan Allah Subhanahu wa taala yang terlihat dalam semua ciptaannya. Berpikir adalah salah satu keistimewaan manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Tafakur adalah kunci untuk membuka pintu cahaya ilahi, pintu segala pengetahuan agar mencapai pemahaman yang baik tentang Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya tafakur bagi seorang muslim adalah sebagai bentuk refleksi diri agar bisa menjadi hamba yang selalu bersyukur. Tafakur adalah sesuatu yang akan sangat bermanfaat jika dilakukan dengan tepat, yang membuat seseorang lebih percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan tafakur adalah dapat membuat seseorang semakin mengenal Allah. Orang yang gemar bertafakur akan mengetahui betapa besar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbul rasa cinta sekaligus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang kemudian mendorong seseorang semakin bertakwa kepada Allah. Menurut Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nasaihul Ibad, tafakur adalah sesuatu yang sangat bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, secara umum tafakur terbagi dalam 5 jenis, yakni 1. Tafakur melalui ayat-ayat Allah. Maksudnya, tafakur adalah merenungi tentang segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Misalnya dengan melihat pemandangan yang indah, ketinggian gunung yang gagah, gedung pencakar langit, hasil olahan otak manusia yang cerdas dan sebagainya. Termasuk juga saat melihat berbagai kelebihan manusia yang merupakan salah satu ciptaannya yang menakjubkan, sehingga akan melahirkan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa atas segala sesuatu di bumi dan di dunia beserta isinya. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin, dan juga pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? Surah Az-Zariyat ayat 20-21. Yang kedua, tafakur melalui pemberian nikmat. Segala pemberian rahmat, nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi berbeda bagi tiap orang. Ada yang menganggapnya sebagai hal yang biasa karena tidak perlu diusahakan. Namun bagi orang yang berfikir, itu adalah bentuk kecintaan dari Allah taala yang mampu melahirkan rasa syukur. Sebab orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat pasti akan diberikan yang lebih. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Surah An-Nahl ayat 53.
Yang ketiga adalah tafakur tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Tafakur adalah salah satu cara untuk mengingat akhirat yang paling baik. Dengan tafakur juga akan menumbuhkan rasa cinta dan percaya bahwa akhirat itu ada dan perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan. Dengan begitu Allah Subhanahu wa taala juga akan memberikan jalan yang mudah untuk seseorang ke surga. Misalnya janji Allah bagi orang yang bertakwa dalam Al-Qur'an, yaitu adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa kepada Allah dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Surat Al-Lail ayat 5-7. Tafakur kepada janji-janji Allah, faedahnya adalah selalu diberikan jalan yang mudah, merubah ketakutan menjadi rasa aman dan mengantarkan orang mukmin ke surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Surat Al-Infitar ayat 3. Yang keempat, tafakur terhadap balasan dosa sama dengan balasan surga yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan saat seseorang melakukan kebaikan. Dengan tafakur, seseorang juga akan teringat akan dosanya. Saat bertafakur, orang akan mengetahui perbuatan yang menjurus kepada dosa apa saja yang telah dilakukan. Dengan begitu, seseorang akan selalu ingat dan tetap waspada jika ingin melakukan perbuatan dosa, sebab Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan ancaman akan pembalasan yang menantinya atas apa yang telah diperbuat. Orang yang durhaka mengira Allah Subhanahu wa taala menganiaya mereka, padahal sebenarnya mereka yang menganiaya diri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Surat Al-Infitar ayat 14. Yang kelima, tafakur tentang kekurangan diri. Mirip dengan muhasabah, tafakur adalah media bagi seseorang untuk mengintrospeksi diri sendiri. Dengan begitu, seseorang akan memiliki rasa malu saat memiliki kekurangan yang banyak dan memperbaikinya di kemudian hari agar berubah menjadi orang yang lebih baik lagi di setiap harinya. Tafakur jenis ini akan melahirkan rasa malu dan sifat juhud, cinta akhirat, dan mengingat mati. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Surat Qaf ayat 16. Sebenarnya tafakur adalah cara beribadah yang baik, karena harus berdialog dengan diri, sehingga setelah melakukannya akan ada perbaikan untuk mendapatkan amalan yang lebih baik lagi. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.